Berikut ini adalah kutipan Sinau Bareng tahun 2008, sehingga mohon maaf jika mungkin audio jauh dari kata nyaman. Namun semoga tidak dengan isi dan substansinya. Matur suwun. Masalah di dunia ini kan berasal dari apa dan siapa yang ada di antara Tuhan dengan Anda. Betul nggak? Sebenarnya originalitas dan genuinnya proses itu adalah kamu sama Tuhan itu berhubungan langsung. Kalau kamu masuk Islam ya langsung syahadat, dalam hati tok ya cukup. Ibumu nggak tahu nggak apa-apa, tetanggamu nggak tahu nggak apa-apa. Saya bilang sama orang Belanda, kalau misalnya Anda belum tahu saya orang Islam, saya juga akan lebih senang karena saya tidak ingin datang ke sini dengan menunjukkan Islam saya. Yang ingin saya tunjukkan adalah keindahan kemanusiaan yang bisa saya pancarkan kepada Anda. Anda tidak perlu tahu kok saya beragama apa sebenarnya. Nah, antara Tuhan dengan manusia ini, teman-teman sekalian, ada hal-hal yang menjalar. Kalau orang Islam secara syar'i dan spiritual, Tuhan, Muhammad, kita. Di antara Tuhan dan Muhammad ada Jibril yang mengantarkan wahyu. Sampai ke Muhammad, wahyu itu disebarkan ke kita, kan begitu. Nah, sebelum wahyunya dari Allah disampaikan Jibril kepada Muhammad, terus oleh Muhammad disampaikan ke kita, itu kan ada agen-agennya, ada makelar-makelarnya antara Muhammad dengan kita. Jadi Anda mengenal nilai itu dari Islam kan tidak langsung dari Muhammad, dari Ustadz di kampung, dari guru di kelas, dari kiai di pesantren, kan begitu kan? Itu pun berjenis-jenis ustadz dan kiai. Ada yang ustadz Muhammadiyah, ada yang kiai NU, ada yang ulama Ahmadiyah, ada lagi yang Hizbut Tahrir, ada macam-macam. Jadi di antara Anda dengan Muhammad dan Allah itu ada macam-macam. Nah, makelar ini ada yang baik, ada yang buruk. Muhammad sangat diperlukan di antara Tuhan dengan kita, karena hanya dengan jasa dia maka kita bisa mengenal Islam yang dari Allah itu. Maka dia adalah berada pada titik di tengah antara Tuhan dan kita secara positif. Demikian juga Jibril. Nah, sekarang kewajiban utama ulama atau orang macam saya itu adalah jangan sampai saya menjadi faktor negatif di antara hubungan Anda dengan Tuhan. Betul? Jangan sampai saya menguasai Anda, karena yang menguasai Anda adalah Tuhan. Jangan sampai saya menyaingi Tuhan, sehingga Anda memandang saya, bukan memandang Tuhan. Kalau bahasa Jawanya, engkau menuju Allah itu jangan dialing-alingi oleh siapa-siapa. Nah, yang ngaling-alingi kita ini kan, kalau bendanya ada ulama, ada Gus Dur, ada majelis ulama, ada Depak, ada LGII, ada Persis, ada Hizbut Tahrir, ada macam-macam, sehingga ketika kita mau ke Tuhan itu susah banget untuk menyibak konstelasi yang ruwet ini. Akhirnya yang kelihatan bukan Tuhan, yang kelihatan adalah itu tadi, semua yang memaklari itu tadi. Nah, ada maklar yang positif, ada maklar yang negatif, karena enak ini berada di antara Tuhan. Itu enak berada di situ. Jadi misalnya Tuhan sama Iwan, saya berada di tengahnya. Itu saya kan enak. Iwan bisa saya tipu-tipu, Iwan bisa saya manipulir, kan begitu. Apalagi saya lebih pintar, lebih fasih. Iwan cuman Islamnya ya belum lama gitu. Fasih-fasihnya gitu ya. Nah, maka Iwan bisa saya jadikan klien, kan begitu. Nah, patron klien di dalam struktur hubungan inilah yang selama ini menyebabkan disinformasi yang luar biasa. Dan ini terjadi tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di kalangan umat-umat yang lain. Nah, kewajiban pertama saya adalah jangan sampai saya menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai saya replacing God in front of you. Jangan sampai saya menggantikan peran Tuhan. Jangan kamu sholat karena saya, jangan kamu umrah bersama Cak Nun. Kamu berangkat karena bersama Cak Nun. Dan kalau Cak Nunnya mau, itu segoblok-gobloknya orang. Maka saya tidak akan pernah mau memenuhi itu. Umrah bersama saya tidak mau. Saya sangat takut dia umrah karena saya. Di dalam Al-Quran
struktur kalimatnya teman, walillahi hajjil baiti. Bukan wahajjil baiti lillah, tapi walillahi. Jadi tujuan untuk Allah itu diucapkan pada kata pertama. Bukan perbuatannya dulu baru tujuannya apa? Tujuannya dulu baru perbuatan. Jadi begitu seriusnya Tuhan memperlakukan ibadah haji dan lain sebagainya itu untuk tujuan ke Allah. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya apakah itu konstelasi politik, konstelasi kebudayaan, nilai dan sebagainya, terutama pertarungan antara agama, itu karena hubungan kita dengan Tuhan itu ditutupin oleh macam-macam disinformasi tadi. Perjuangan Anda di Kendari Cinta menurut saya adalah memiliki kemampuan untuk memfilter yang membatasi Anda dengan Tuhan itu siapa. Kalau dalam bahasa ilmiah, saya di Belanda mengatakan manusia itu sudah dijajah terlalu jauh oleh 3 institusi, yaitu pertama institusi negara, nomor 2 institusi industri, nomor 3 institusi agama. Bukan agama, institusi agama. Oke, negara silahkan menjajah saya harus bikin KTP, saya harus bikin paspor, saya harus bayar pajak, it's okay. Tapi jangan lebih jauh dari itu. Kalau enggak nanti saya betul-betul terjajah, kehilangan kemanusiaan saya. Ya. Institusi industri ya begitu. Saya ini manusia, saya mau pakai jin apa pakai kadok kolor, saya manusia. Jangan lantas saya menjadi dibedakan hanya karena saya tidak pakai jin, yang lainnya pakai jin. Saya tidak mau kehilangan kemanusiaan saya. Saya mau gondrong, saya mau tidak gondrong, itu tidak boleh mengubah substansi saya. Oleh karena itu saya rusak-rusak terus. Kadang tak gondrongkan, kadang tak pendekkan, kadang rusak karpet, kadang bermosen, kadang enggak. Untuk supaya rusak itu semua. Semua yang menghalangi saya dengan Tuhan harus saya rusak. Termasuk penghalang utama dirimu di depan Tuhan adalah dirimu sendiri. Itu namanya anania atau eksistensialisme. Dirimu adalah penghalang utama hubunganmu dengan Tuhan. Nanti dukur filsafat itu. Nilai kok belum sampai di sini. Jadi ada orang yang dirinya dipenuhi oleh dirinya, dan itulah orang yang paling celaka. Seharusnya dirimu dipenuhi oleh Tuhan dan rakyatmu, sehingga di dalam dirimu tidak terdapat ruang untuk dirimu sendiri. Itulah Puntadewa, Raja Pandhawa. Di dalam diri Puntadewa tidak ada Puntadewa. Yang ada di dalam diri Puntadewa adalah Sang Hyang Wenang dan rakyat Amarta. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam diri seseorang bersatulah Tuhan dengan kawula. Kan begitu teman-teman sekalian. Jadi Anda melihat apapun saja, sebenarnya rumusnya di situ. Anda naik haji nanti dipimpin oleh komandan peleton. Biasanya komandan peleton lebih serem dari Tuhan. Kepala rombongan ini yang dilatih oleh debat ini biasanya dia sangat menikmati posisi itu, sehingga kalau kita mau ke Tuhan itu gini-gini di Tuhan ini ditutupi sama kepala rombongan terus. Karena nikmat berada di situ. Sehingga seorang kiai mengatakan ketika ada seorang santri keluar dari pesantrennya, itu seorang kiai mengatakan, loh kamu sudah tidak mau barokah saya toh. Ini kan kalimat yang luar biasa salah secara ilmu dan luar biasa kurang ajar secara moral kepada Allah. Gimana manusia punya barokah? Barokah itu milik Allah. Kalau Anda ada mencium tangan saya, itu segera saya istighfar kepada Allah. Ya Allah, dia bukan mencium tanganku, dia mencium tanganmu. Itu hati saya ngomong begitu. Jangankan aku, Hajar Aswad saja ngomong gitu. Hajar Aswad ngomong begitu, ya Allah, aku cuma batu. Tidak ada kepantasan bagiku untuk dicium oleh makhluk aksani takwimmu. Tetapi yang mereka cium bukanlah aku, ya Allah. Yang mereka cium adalah Rasul kekasihmu dalam rangka menciummu. Begitu strukturnya. Maka aku juga tidak boleh meletakkan diri menjadi penghalang. Itulah yang selalu saya katakan, saya tidak mau sholat kalau bukan Allah yang menyuruh. Karena itu selain Allah tidak boleh menyuruh. Kalau orang tua saya menyampaikan perintah Allah, bukan dia yang memerintah saya. Makanya dulu saya salah satu unsur
Sebab saya keluar dari Ikatan Cendekiawan Muslim karena saya dulu pengurus pusat. Itu karena ada syarat pengurus pusat ijmi harus melakukan sholat 5 waktu. Aku langsung ngacu, kamu udah melok. Loh, kan memang kewajiban, ya kewajibannya karena urusannya karo awakmu. Ini urusan Tuhan sama saya, kamu jangan ikut-ikut. Antara saya dengan Tuhan tidak boleh ada wajahmu, ngono aku. Karena aku ngomong kan Allahu Akbar ijmi. Teman-teman sekalian, kalau engkau memelihara hubungan langsung dengan Allah ini saja, maka seluruhnya itu menjadi tidak masalah, insya Allah. Engkau akan mendapatkan hidayah, engkau akan mendapatkan apa yang engkau perlukan. Kamu tidak perlu jadi orang kaya, cuman menjadi orang yang ketika kamu butuh ada. Itu loh mas. Milih mana wis? Nggak usah kaya, nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi. Tapi pokoknya begitu kamu butuh, Allah kasih. Lah enak sih. Di situ tuh aja. Dan caranya adalah melancarkan hubunganmu sehingga kamu tidak terganggu oleh yang diantara Tuhan denganmu. Gitu loh. Nah ini mudah-mudahan ini tadi malam kita bicarakan panjang lebar di Padang Bulan, dan mudah-mudahan Anda juga memiliki mekanisme pribadi seperti itu, tapi jangan juga membenci orang yang diantara di situ. Pahamilah mereka dengan cinta. Itu loh mas. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Pauling Maya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama, pada awal kutipan video sinau bareng kali ini, Mbah Nun ngendiko bahwa masalah di dunia ini berasal dari apa dan siapa yang ada di antara Tuhan dengan Anda. Jadi, antara Tuhan dan manusia itu ada hal-hal yang menjaraki. Misalkan, kalau dalam Islam secara syar'i dan spiritual begini. Tuhan, Muhammad, kita. Di antara Tuhan dan Nabi Muhammad ada Jibril yang bertugas untuk mengantarkan wahyu. Kemudian, setelah sampai ke Muhammad, wahyu itu disebarkan kepada manusia. Nah, sebelum wahyu itu disebarkan kepada kita, kalau zaman sekarang, bagi kita yang tidak hidup bersama Nabi biasanya itu ada agen-agennya. Sampai di sini, kemudian perlahan-lahan Mbah Nun kembali melanjutkan.
Jadi, pada masa sekarang ini kita mengenal nilai turun Islam tidak langsung dari Muhammad. Misalkan, kalau zaman sekarang kita mengenalnya dari ustadz, dari guru, dari kiai, dan sejenisnya. Dan itu pun berjenis-jenis ustadz dan kiai. Ada yang ustadz Muhammadiyah, ada yang kiai NU, ada yang ulama Ahmadiyah, ada lagi yang Hizbut Tahrir, ada bermacam-macam. Jadi antara kita dengan Muhammad dan Allah itu ada bermacam-macam. Dan yang bermacam-macam ini ada yang positif tapi ada juga yang negatif. Sampai sini kemudian Mbah Nun pun berpesan yang intinya begini. Kewajiban utama ulama atau orang macam saya adalah jangan sampai saya menjadi faktor negatif di antara hubungan Anda dengan Tuhan. Jangan sampai saya menguasai Anda, karena yang menguasai Anda adalah Tuhan. Jangan sampai saya menyaingi Tuhan sehingga Anda memandang saya. Setelah berpesan demikian, selanjutnya Mbah Nun ngendiko, kalau dalam istilah Jawa, di antara manusia menuju Tuhan itu jangan dialing-alingi oleh siapa-siapa. Kemudian Mbah Nun pun mencontohkannya bahwa kalau bendanya yang menghalangi kita itu ada ulama, ada majelis ulama, ada Depak, ada LDII, ada HTI, dan sejenisnya. Sehingga ketika kita ingin menuju Tuhan, itu susah sekali untuk menyimak konsentrasi yang ruwet ini. Dan akhirnya yang kelihatan itu bukan Tuhan, melainkan yang kelihatan itu yang memaklari itu tadi. Karena enak berada di antara Tuhan dan Anda sehingga mereka kerasan mengaling-alingi Anda. Dan ini terjadi tidak hanya pada umat Islam, namun juga terjadi pada umat-umat yang lain. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali menekankan dengan ngendiko bahwa jangan sampai saya menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai saya menggantikan peran Tuhan di depanmu. Jangan kamu sholat karena saya. Jangan sampai kamu umroh sama saya. Misalkan umroh bersama Cak Nun. Kamu mau umroh karena bersama Cak Nun. Dan kalau Cak Nun mau, itu dia sebodoh-bodohnya manusia. Maka saya tidak pernah mau memenuhi umroh bersama saya tidak mau. Karena saya sangat takut dia umroh karena saya. Begitu kata Mbah Nun. Pointer selanjutnya, Mbah Nun pun menerangkan lebih dalam perihal haji. Jadi, kalau di dalam Al-Quran, struktur kalimatnya itu walillahi 'alan nasi hajjil baiti. Dan untuk Allah manusia berhaji, bukan wahajul baiti lillah. Artinya, tujuan untuk Allah itu diucapkan di awal, barulah kemudian hajinya. Jadi sedemikian rupa itu begitu detailnya sehingga jika kita mendalami dari ayat haji itu, maka kita akan mengerti betapa sakralnya ibadah haji. Karena niat tujuan utama berhaji untuk Allah atau lillahinya disebutkan di awal. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali kepada apa yang Mbah Nun sampaikan di awal, yaitu segala keruwetan atau masalah yang terjadi di dunia ini, entah itu soal konstelasi politik, entah itu soal konstelasi budaya, pertengkaran antar agama dan sebagainya, itu karena hubungan kita dengan Tuhan itu ditutupi oleh segala macam disinformasi itu tadi. Dulur-dulur, jika kita mencoba sedikit memasuki dari apa yang sudah Mbah Nun ungkapkan ini, maka rasa-rasanya sukar untuk kita tidak mengamininya. Pasalnya, semua yang Mbah Nun kemukakan itu sangatlah nyata adanya. Bayangkan saja, sekarang sesama muslim saja sibuk bertengkar mempertahankan kebenarannya masing-masing, sehingga semua saling sibuk menuding, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dan seterusnya. Padahal pada hakikatnya kita ini seharusnya tidak berhak untuk merasa paling tahu agama sehingga berani menyalahkan yang tidak sefaham. Karena apa yang kita dengar, kita fahami, kita tahu tentang Tuhan itu pendapat-pendapat.
Atau jika dalam istilah agama itu ijtihad atau usaha seseorang untuk memahami agama sehingga kemudian lahirlah mazhab. Sedangkan pendapat, tafsir, mazhab, dan seterusnya itu tidak sama dengan aslinya. Artinya, Al-Quran itu benar adanya dan tidak ada sedikit pun kesalahan atau keraguan kepadanya. Namun, tafsiran itu relatif. Belum lagi ilmu, latar belakang, pengalaman, pengetahuan, sudut pandang, resolusi pandang penafsir A dengan penafsir B tidaklah sama. Sehingga wajar saja jika apa yang difahami dan yang ditafsirkan oleh A berbeda hasilnya dengan penafsir B. Belum lagi jika kita belajar lebih dalam dan kembali mengingat-ingat akan apa yang juga sering Banun ungkapkan, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah Allah untuk mentafsirkan Al-Quran. Akan tetapi yang ada adalah anjuran Allah untuk mentadaburinya. Artinya tidak ada di dalam Al-Quran Allah berfirman, afala yatataffarunal Qur'ana. Tidakkah mereka mentafsirkan Al-Quran? Yang ada justru afala yatadabbarunal Qur'ana. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Bayangkan betapa begitu meringankannya Allah kepada hambanya. Bayangkan jika perintah atau anjurannya adalah tidakkah mereka mentafsirkan Al-Quran, maka mungkin itu akan sangat memberatkan karena syarat untuk mentafsirkan haruslah menguasai bahasa Arab, menguasai mantik, menguasai syaraf, menguasai nahwu dan sejenisnya. Sedangkan jika tadabbur syaratnya hanya satu, yakni outputnya baik. Jadi apapun tadabbur kita mengenai ayat Al-Quran, asalkan hasilnya baik, maka itu sudah cukup. Jika yang sering kali Mbak Nun contohkan, misalkan kita mentadaburi alif lam mim. Alif itu orang berdiri sedang sholat, lam itu ruku, dan mim itu sujud. Maka tidak apa kita mentadaburi demikian, asalkan itu membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadi lebih mencintai Al-Quran. Mentadaburi alif lam mim dengan tadabbur seperti itu maka sah-sah saja, karena yang penting dalam tadabbur itu adalah outputnya baik. Jadi garis besarnya yang seharusnya kita sadari bersama-sama adalah jangan sampai kita bertengkar karena mempertahankan tafsiran yang kita yakini. Akan tetapi seharusnya adalah kita saling rendah hati dan berhusnuzon, semoga apapun tafsirannya Allah menerima niat baiknya. Karena rasa-rasanya pastilah Allah mencintai orang yang mau mentafsirkan ayat-ayatnya. Laksana pelukis yang pastilah suka kalau ada yang menyukai dan menikmati lukisannya. Seperti itu. Kemudian pointer yang terakhir, Mbah Nun berpesan yang kurang lebih begini. Teman-teman sekalian, jika engkau memelihara hubungan langsung dengan Allah, maka seluruhnya menjadi tidak masalah, insya Allah. Dan engkau akan mendapatkan hidayah dan engkau akan mendapatkan apapun yang engkau butuhkan. Kurang lebih begitu isi pesannya. Intinya, garis besar dari apa yang Mbah Nun sampaikan pada kutipan video Sinau Bareng kali ini adalah agar kita menyadari bahwa pada masa kita sekarang ini begitu banyak hal yang menghalangi hubungan langsung kita dengan Tuhan. Dan kita harus menyadari itu agar bisa menghindarinya, sehingga kita berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa ada yang menghalangi. Jika dalam istilah yang juga Mbah Nun sering ungkapkan, jadilah rembulan yang memancarkan cahaya, bukan menjadi gerhana yang menghalangi cahaya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja
Semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.